A message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its word. Fixed every part of me and put my heart at ease. And Allah knows words heal the soul, most beautiful of miracles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, Mr. Jamil fi bas ruh ila ta'if fi yaumil khamis insyaallah. Sama-sama jamaah alias kabehna ya. Juga ada Ustadz Nahrawi. Saya di video baru sadar itu waktu pengajian Madinah selalu Ustadz Nasrullah. I'm sorry, don't forget me. Itu kehilapan sebagai manusia. Manusia itu tempatnya salah, tapi tidak boleh salah selama. Al-insanul mahalul khata, yang sebaik-baiknya yang salah, yang bertobat dari kesalahan. Maka saya mau dimaafkan Ustadz, lahir batin jerona letikna gedena tilur sesap rambut dihadap sesap tampang ya. Atau juga alhamdulillah sama temennya menemani ke Taif. Juga di kita ternyata ada seorang ustadz yang qori, yang hafiz ya, dari Al-Kauni, Asef Suryana ya. Juga ada seorang entertainment ya, di Jakarta sangat masyhur, para artis juga sudah disyuting, para ustadz, para penyanyi termasuk saya juga, Mas Edi dari Purwokerto. Alhamdulillah ya. Ternyata jamaah ini luar biasa, berbagai profesi yang sangat membanggakan keluarganya di tanah air, baik di Padang, di Jakarta, ya, Bandung, bahkan juga Garut. Kalau Garut pasti saya lah, ya. Bapak Ibu sudah mulai batuk-batuk. Saya tadi malam itu menyimak dengan seksama, ya. Teman sekamar kita sudah mulai batuk-batuk. Kata saya, obatnya istirahat, air putih, karena obat itu tidak menjamin. Yang penting yakinkan bahwa yang tidak batuk di Saudi Arabia cuma dua, onta dan tiang listrik ya. Itu pasti tidak batuk. Bapak Ibu, ke Taif ini luar biasa, karena kita masuk kepada ayat tadabbur. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda ya kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Siapa yang berpikir itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyamah, orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, qu'udan, duduk, bahkan istirahat. Ya, kita ke Taif di mobil, zikir. Ya, insya seraya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh Engkau Tuhan menciptakan ini tidak sia-sia, menciptakan langit, bumi, bahkan yang ada di bumi, yang gendutnya, yang kurusnya, yang tingginya, ya, yang pendeknya, semua ada manfaatnya. Yang tinggi kalau ngambil jambu nggak perlu pakai tangga, tapi kalau yang pendek harus pakai tangga. Semua menolong. Yang gendut tidak bisa dibilang gendut kalau tidak ada yang kurus. Maka bersyukurlah yang gendut sama yang kurus ya. Orang kaya tidak bisa disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Maka bersyukurlah sama orang miskin. Orang ganteng nggak dibilang ganteng, orang cantik nggak dibilang cantik kalau ada orang yang jelek. Maka bersyukur sama orang. Ceramah Pak kalau sendirian orang gila, sudah. Maka penceramah bersyukurlah sama jamaah. Coba Bapak Ibu, ini hidup di dunia teknologi informasi. Dari pagi ke pagi ketemu informasi, nonton televisi lain. Sendirian orang gila. Ya, maka saya bersyukur ada jamaah. Mumpung ada jamaah saya ceramah. Nah itulah kemahabesaran Allah, keadilan Allah Subhanahu wa
Saya ngomong terus capek, Bu. Dan ini bukan bidang saya, bukan hak saya. Hak saya adalah ibadah. Untuk menjelaskan tentang tempat-tempat sejarah di Taif adalah ahlul kiram, Ustadz, takut salah lagi, Ustadz Nahrawi. Mari kita sambut Ustadz Nahrawi. Tepuk tangan yang hangat Bapak Ibu. Ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa qi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ard. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi wal Allahumma amin. Jadi ketika Allah belum menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi, sudah Allah persiapkan rumah, yaitu Baitullah di kota Mekah. Itu yang membangun pertama sekali langsung para malaikat. Batu Hajar Aswad itu batu dari surga yang menjadi fondasi utama bangunan-bangunan lain di seluruh dunia. Itu dari Batu Hajar Aswad siapkan untuk manusia. Memang sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah telah memerintahkan para malaikat membangun Ka'bah, membangun rumah Allah menjadi fondasi daripada bangunan dunia. Ya begitu, setelah peristiwa yang kita ketahui, Adam dan Hawa, Nabi Adam melakukan kesalahan memakan buah kuldi, dihukum oleh Allah untuk tinggal diturunkan ke dunia. Nabi Adam diturunkan di sekitar negeri India, Siti Hawa di Jeddah. Namanya Jeddah karena artinya nenek daripada umat manusia. Jeddah, Jaddatun itu bahasa Arab ya, nenek. Nah disitulah Siti Hawa diturunkan, kemudian berjumpa dengan Nabi Adam di Arafah. Nah begitu sebagian mufassir menyatakannya. Kemudian begitulah Nabi Adam dan Siti Hawa hidup di kota Makkah ini hingga punya keturunan, hingga ada Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi-Nabi selanjutnya hingga sampai ke masa Nabi Nuh alaihi salam. Di masa Nabi Nuh kita ketahui itu terjadi peristiwa yang sangat besar. Apa itu? Banjir bandang. Banjirnya menenggelamkan bumi, semua ditenggelamkan. Tidak ada bangunan yang tidak tenggelam semua. Anak Nabi Nuh naik gunung, bayangkan gunung semana tingginya. Itu saya nggak mau naik kapal, saya ingin naik gunung saja, kata anak Nabi Nuh. Tapi di atas gunung pun sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh pernah terjadi maksiat. Ada pembunuhan, ada perzinaan, ada judi, tapi tidak ada maksiat paling besar di muka bumi kecuali apa? Maksiat terbesar apa? Dosa terbesar apa? Syirik kepada Allah, yaitu menduakan Allah. Allah menciptakan kita, Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita tempat, kita malah syirik kepadanya, tidak beribadah pada Allah, malah lainnya. Itulah dosa pertama sekali yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Jadi Allah mengazab dengan sangat luar biasa. Allah tenggelamkan dunia ini dari tanah keluar air, dari atas, dari langit turun hujan, tidak henti hujan, sehingga satu dunia ini disitulah hilang kaum Nabi Nuh. Tak tahu mereka berlayar kemana. Sebagian mengatakan di daerah Turki, bahkan ada satu gunung di Judi. Mereka menabur di sana. Mekah hilang yang dulunya memang Mekah tidak gersang seperti ini, tapi banyak pohon-pohon, banyak pohon-pohon, banyak buah-buahan, sehingga ketika
itu semuanya berubah 180%. Negeri yang satu siapa namanya? Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini istri beliau yang kedua. Jadi istri pertamanya cemburu. Jadi ketika di kota Palestina selalu kehidupannya tidak begitu baik. Jadi sebagian mengatakan kecemburuan perempuan ini membuat peradaban yang sangat besar di kota Mekah ternyata. Karena kecemburuan tadi istri Nabi yang pertama, Allah perintahkan agar membawa istri Nabi Ibrahim yang kedua ke kota Mekah, jangan tinggal bersama di Palestina. Dibawalah Siti Hajar dengan anak yang pertama, dibawa ke kota Mekah, ditinggalkannya di kota Mekah yang sangat gersang. Tidak ada mata air satupun, tidak ada pohon. Masya Allah, itu ujian dari Allah diberikan kepada Siti Hajar. Sehingga Siti Hajar dari Safa dan Marwah mencari air. Setelah timbulnya air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam tersebut mulailah ada orang-orang Arab, orang-orang penduduk sekitarnya, ada Jurhum masa itu. Mereka melihat ada burung-burung yang hinggap di kota Mekah. Di mana kita? Siapa kita? Umrah bersama Alia. Al-Quran Nurun wa Bayan. Al-Quran Hadiyul Iman. Al-Quran Miskul Khitam. Ya Quran Alaika salam. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وهدينا في الدنيا والآخرة. القرآن نور وبيان. القرآن هدي الإيمان. القرآن مسك الختام. يا قرآن عليك سلام. القرآن نور وبيان. القرآن هدي الإيمان. القرآن مسك الختام. يا قرآن عليك سلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وهدينا في الدنيا والآخرة. القرآن نور وبيان. Zaman kita belum ada القرآن هدي الإيمان. القرآن مسك الختام. يا قرآن عليك سلام.